Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota satu Fadil Akbar, Anissa Dina Marani, Lutfi Fakira, Gerard Ilyas, dan Muhammad Al-Farizi akan mempresentasikan progres eh, pengolahan citra kami. Next. Jadi ada tiga paper yang kami cari, yaitu jurnal deteksi objek dan plat nomor, kemudian deteksi penyakit retinopati, dan objek deteksi makanan khas Palembang. Yang kami gunakan yaitu deteksi penyakit retinopati diabetes menggunakan citra mata. Next. Jadi jurnal ini membahas deteksi penyakit retinopati diabetes melalui citra fundus mata menggunakan CNN, dan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi retinopati diabetes secara dini yang merupakan komplikasi serius diabetes dan dapat menyebabkan kebutaan. Next. Jadi tujuan kami mencoba jurnal ini yaitu untuk mendeteksi penyakit diabetes melalui citra fundus mata menggunakan teknologi deep learning, kemudian meningkatkan akurasi prediksi diabetes, dan kemudian mengembangkan antarmuka pengguna agar sistem lebih mudah digunakan dan bisa diterapkan dalam dunia nyata. Next. Kemudian pengolahan citra. Jadi pengolahan citra itu sendiri adalah teknik untuk memanipulasi atau menganalisis dan mengekstrak informasi dari gambar atau video digital yang berupa elemen-elemen matriks menggunakan algoritma komputasi. Jadi proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gambar, mendapatkan representasi fitur yang lebih baik, atau mempersiapkan data untuk keperluan analisis atau pemrosesan lebih lanjut. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Anissa. Selanjutnya itu ada konvolusi. Jadi konvolusi itu apa? Jadi konvolusi itu operasi matematis yang melibatkan dua buah matriks, yaitu matriks gambar dan matriks kernel. Kemudian konvolusi merupakan operasi dasar dalam CNN yang digunakan untuk mengekstrak fitur dari gambar. Jadi setiap lapisan konvolusi memiliki beberapa filter. Konvolusi ini melibatkan penggunaan filter atau kernel kuncil untuk memindai gambar atau menyoroti fitur penting seperti tepi, pola, atau tekstur. Next. Nah, selanjutnya itu ada fungsi konvolusi. Nah, jadi yang pertama itu fungsi konvolusi ada perbaikan kualitas gambar. Jadi perbaikan kualitas gambar ini digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar dengan menonjolkan fitur-fitur tertentunya. Terus selanjutnya itu ada penghilangan draw. Di sini nih menghapus gangguan pada citra seperti bercak atau titik-titik acak yang untuk mendapatkan citra biar lebih bersih. Selanjutnya itu ada mengurangi erotan. Nah, di sini nih untuk mengurangi efek pengikisan piksel yang sering digunakan untuk menghilangkan objek kecil atau halus dalam gambar. Selanjutnya itu penghalusan, yaitu untuk menghaluskan sebuah citra biar lebih tajam, detail, menggunakan filter low pass biasanya. Terus selanjutnya itu ada deteksi tepi atau penajaman tepi. Di sini untuk mengidentifikasi bentuk atau segmentasi, menonjolkan perbedaan antar objek. Next. Nah, jadi di sini ada cara melakukan konvolusi itu ada pengubahan citra. Jadi citranya itu perlu diubah ukurannya sesuai dengan input model. Selanjutnya itu ada grayscale atau penurunan dimensi. Jadi citra ini biasanya berwarna RGB, yaitu red, green, dan blue. Terus habis itu ada normalisasi. Biasanya setiap pixel itu bernilai 0 sampai 255. Terus habis itu ada augmentasi, itu tambahan seperti rotasi, flipping, atau cropping. Nah, selanjutnya itu ada definisi filter atau kernel. Ukuran filter ini umumnya biasanya 3 kali 3, 5 kali 5, atau 7 kali 7. Nah, terus habis itu kernel ini biasanya diaplikasikan filter tertentu pada citra input untuk menghasilkan citra output yang telah dimodifikasi. Selanjutnya itu ada menghasilkan 64 fitur map. Contohnya itu seperti tepi, tekstur, pola, dan warna. Selanjutnya itu ada proses konvolusi. Yang pertama itu ada street, yaitu pergeseran kernel saat melintasi citra. Terus dilasi. Dilasi ini untuk menambahkan jarak antara elemen. Terus habis itu ada normalisasi, itu menyesuaikan
nilai pixel dalam konvolusi. Selanjutnya itu ada fungsi aktivasi itu untuk output membuat model lebih fleksibel. Terus habis itu ada multi kernel itu untuk mengekstrak berbagai jenis fitur citra. Habis itu ada padding itu untuk menambahkan bingkai di sekitar citra, sama pooling itu untuk mengurangi ukuran dimensi citra. Next. Nah, ini contoh ilustrasi konvolusi yang akan diambil oleh nilai, yaitu rumusnya itu ada F dalam kurung I, J, AP1 ditambah BP2 ditambah CP3 ditambah DP4 ditambah EP5 ditambah FP6 ditambah JP sampai ditambah LP9. Next. Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada operasi matematisnya, di mana konvolusi dari dua buah fungsi itu, di mana ada fungsi fx dan gx didefinisikan sebagai hx sama dengan fx dikali gx sama dengan integral f a g dalam kurung x min a dA. Nah, tanda asteris itu menyatakan operator dari konvolusi, di mana untuk mengalihkan F dengan G. Kemudian G ini disebut kernelnya. Nah, kalau untuk F-nya itu dia citranya. Jadi nanti eh, fungsi GX ini akan eh, kita bisa membayangkan sebagai sebuah jendela dan akan dioperasikan secara bergeser pada fungsi fx. Jadi nanti jumlah perkalian kedua fungsi tersebut pada setiap titik itu merupakan hasil konvolusi yang dinyatakan sebagai hx. Boleh next slide. Nah, ini contoh dari operasi konvolusi di mana kita menggeser kernel, kita menaruh kernel tersebut di citra tersebut. Di sini ada citra fxy, kemudian yang citra fxy ini berukuran 5 kali 5 dan kernelnya itu berukuran 3 kali 3. Jadi nanti pada operasi konvolusinya ini, kernel G, XY ini akan ditaruh di atas fxy dan akan digeser secara berurutan ke kanan, bawah, kanan seperti tersebut. Boleh di next. Nah, jadi di sini ada convolutional neural network. Apa sih convolutional neural network itu? Jadi convolutional neural network itu merupakan jaringan saraf konvolusional yang dirancang khusus untuk mengolah data berbentuk grid. Nah, seperti gambar. Nah, juga digunakan untuk mengklasifikasikan gambar atau mendeteksi objek dan juga bisa untuk pengenalan wajah. Di sini secara garis besar convolutional neural network itu terbagi menjadi dua operasi. Yang pertama itu ada feature learning dan yang operasi kedua itu ada classification. Di mana pada feature learning ini dari input di sini ada 3 kali layer, di mana layer pertama itu convolution ditambah ReLU, aktivasi ReLU. Kemudian pada layer kedua itu ada operasi pooling, dan pada layer ketiga itu ada convolution ditambah aktivasi ReLU lagi. Kemudian yang keempat itu ada pooling lagi. Dan uh, classification di sini ada 3 operasi, itu flatten, fully connected, dan softmax. Boleh di next slide. Selanjutnya ada CNN pada implementasi kode deteksi diabetes. Jadi ini adalah implementasi yang kami gunakan pada kode kami. Eh, yang pertama itu feature learning, seperti fungsi-fungsi seperti conv2D, aktivasi ReLU, bus normalization, max pooling 2D, dan juga dropout. Inilah fitur-fitur yang kami gunakan dengan menggunakan feature learning. Sementara untuk classification, kami menggunakan flatten, dense, dan juga dense dengan sigmoid untuk memberikan grup-grup kepada citra dan output dari citra. Di sini ada contohnya conv2D, yaitu melakukan operasi konvolusi pada gambar dengan filter kernel untuk mengekstrak fitur lokal seperti tepi, pola tekstur, dan bentuk objek. Misalnya ada matriks citra yang ada di kiri, yaitu input yang besar, lalu ada kernel yang 3 kali 3, di mana bentuknya adalah 001, min 1, 0, min 1, 0, 0, 1.
Nah, kernel ini akan dijalankan seperti yang saya tadi bilang dari eh, atas kiri ke kanan dan bawah kanan ke kanan sampai ke bawah kanan paling bawah untuk menghasilkan output yang lebih kecil. Lalu ada activation rule, di mana jika nilai input lebih besar dari 0, output sama dengan X atau linear. Tetapi jika X lebih kecil atau sama dengan 0, output adalah 0 atau bisa dibilang non-linear. Jadi ketika input matriksnya 55, di sini bisa kita lihat relaxation-nya akan menghasilkan 55 juga, mengikuti nilai dari matriks tersebut. Tetapi jika dia min 2, di mana lebih kecil dari 0, dia akan menghasilkan 0 pada relo activation. Begitu terus selanjutnya. Selanjutnya ada batch normalization, yang mana fungsinya adalah menormalkan output dari lapisan konvolusi dengan menjaga nilai mean sama dengan 0 dan varian sama dengan 1. Dan tujuannya adalah untuk mempercepat pelatihan model dan meningkatkan stabilitas jaringan dengan mengurangi perubahan distribusi selama pelatihan. Jadi untuk mempermudah pelatihan ini perlu adanya normalisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya ada Mesh 2D berfungsi untuk mengurangi dimensi spasial, panjang dan lebar dari feature map, sambil tetap mempertahankan fitur yang paling penting. Operasi untuk setiap pass dalam fitur map, contoh 2x2 hanya mengambil nilai maksimum. Pada gambar, contoh pada pixel yang berwarna merah itu mempertahankan nilai dari 20 karena nilai 20 yang merupakan yang maksimal. Kemudian pada bagian warna kuning mempertahankan nilai 30. Kemudian pada bagian ungu ada 112 dipertahankan, kemudian ada pada bagian warna hijau dipertahankan nilai 37. Next. Kemudian selanjutnya ada dropout yang berfungsi untuk menonaktifkan sejumlah neuron secara acak selama pelatihan, bertujuan mengurangi overfitting dengan membuat model lebih robust. Kemudian juga membantu jaringan belajar fitur lebih beragam daripada terlalu bergantung pada fitur tertentu. Di bawah terdapat contoh tanpa dropout dan menggunakan dropout. Pada inputannya sama menggunakan 6 input layer, kemudian pada bagian terdapat perbedaan pada bagian hidden layer, di mana yang tanpa dropout terdapat 4 neuron, kemudian di bagian dropout hanya menggunakan 2 neuron. Next. Selanjutnya ada shortcut import library. Yang pertama ada TensorFlow digunakan untuk membangun dan melatih model. Kemudian ada image data generator untuk augmentasi data gambar. Kemudian ada sequential dan layer seperti conv 2D, max polling 2D untuk membuat arsitektur model CNN. Kemudian early stopping, reducer run plateau sebagai callback untuk meningkatkan efisiensi pelatihan. Kemudian ada compute class wake dari Sklearn untuk menangani ketidakseimbangan kelas. Kemudian ada matplotlib untuk visualisasi data dan hasil. Kemudian ada counter untuk menghitung distribusi kelas. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada fungsi untuk mengaktifkan full tracebak, yang dimana ada fungsi OS titik environ sama dengan 0, itu untuk menyalakan full traceback-nya untuk melihat pesan error lengkapnya. Next. Kemudian di sini ada pre-processing data, yang dimana ada data hadir sama dengan dataset itu sebagai penyiapan direktori dari datasetnya. Kemudian image size itu sebagai inisialisasi dari image-nya, yaitu 150 dikali 150. Kemudian, oh ya, 150 itu sebagai pixel, 150 kali 150 pixel. Kemudian ada batch size itu jumlah gambar dalam satu batch-nya itu diinisialisasi dengan 32. Selanjutnya, Next.
Selanjutnya itu ada source code debugging data generator, yaitu mengambil satu batch gambar dan label dari generator pelatihan untuk pemeriksaan. Selanjutnya itu memeriksa dimensi gambar, jadi yang batch size, height, width, sama channel. Terus selanjutnya itu ada memeriksa dimensi label, yaitu yang batch size. Terus habis itu menampilkan 10 label pertama untuk verifikasi. Next. Nah, di sini ada source code augmentasi data. Jadi yang pertama itu ada kita membuat image data generator. Yang pertama itu ada rescale, yaitu menormalkan nilai pixel dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Yang selanjutnya itu ada validation split, yaitu membagi dataset menjadi pelatihan, yaitu 80%, dan validasi itu 20%. Selanjutnya itu ada transformasi data untuk augmentasi seperti rotasi, flipping, zoom, dan pergeseran. Selanjutnya di sini ada source code membuat generator data untuk pelatihan, yaitu yang flow from directory. Itu untuk membaca data dari folder data dir. Selanjutnya itu ada gambar diubah dari ukurannya ke image size. Selanjutnya itu ada batch size, itu untuk menentukan ukuran batch data. Terus habis itu ada class mode. Ini binary adalah klasifikasi biner. Selanjutnya ada subset atau training untuk mengambil subset pelatihan. Shuffle true mengacak data agar tidak berurutan. Yaitu habis itu membuat generator data untuk validasi dengan subset validation. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini tuh ada source code untuk memeriksa distribusi data. Di sini ada train label sampai dengan train underscore data dot classes, terus ada file label sampai dengan file data dot classes, di mana akan mengambil label dari data pelatihan dan validasi. Kemudian menghitung distribusi label untuk pelatihan dan validasi menggunakan counter. Kemudian juga menghitung bobot kelas jika data tidak seimbang untuk membantu model mempelajari kelas minoritas dengan lebih baik. Nah, fungsi print dua print itu adalah untuk menampilkan bobot kelas yang dihitung, di mana akan menampilkan output distribusi data pelatihan, kemudian akan melakukan output distribusi data validasi. Boleh di next slide. Nah, jadi di sini ada arsitektur dari model CNN pada deteksi diabetes di retina ini, di mana di sini terdapat 3 blok konvolusional dan 3 blok konvolusional yang merupakan bagian dari fitur learning, dan kemudian untuk layer flatten dan sebagainya itu merupakan layer classification. Nah, pada 3 blok ini masing-masing pada blok pertama terdapat operasi count to D yang sudah dijelaskan tadi dengan filter 32, kernelnya itu 3x3. Kemudian fungsi aktivasi yang dipakai itu adalah ReLU. Kemudian di situ juga memakai operasi batch normalization, terus kemudian memakai operasi max polling to D yang tadi 2x2, kemudian di drop out sebanyak 25%. Begitu juga dengan blok kedua dan blok ketiga. Perbedaannya pada blok kedua itu menggunakan filternya sebanyak 64, kemudian pada blok ketiga itu perbedaannya menggunakan filter sebanyak 128. Nah, pada bagian operasi klasifikasi, di mana di sini kita menggunakan operasi flatten, kemudian menggunakan operasi dense dengan 128 neuron dan menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Kemudian menggunakan Bayesian normalization juga dengan dropout sebanyak 50%. Kemudian menggunakan operasi dense lagi dengan sigmoid 1 untuk output biner. Boleh di next slide. Di sini terdapat source code untuk kompilasi model, di mana Adam Optimizer ini kita menggunakan learning rate-nya rendah, yaitu sebanyak 0,001. Kemudian juga di sini loss itu adalah binary cross entropy karena klasifikasi biner, di mana model compile tersebut dioptimize. The next slide.
akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya itu debugging tambahan. Pada bagian baris pertama itu step per epoch digunakan untuk menghitung jumlah step per epoch untuk pelatihan dan validasi. Kemudian pada baris berikutnya ada teks print step for epoch, print validation step. Itu berfungsi untuk menampilkan jumlah langkah. Kemudian ada if class wake in lokal itu memastikan bahwa class wake dihitung dengan benar. Next. Selanjutnya itu ada training model. Di sini pada bagian awal terdapat early stopping, yang pada source code ditulis early_stop, digunakan untuk menghentikan pelatihan lebih awal jika validasi loss tidak membaik. Kemudian ada LR reduce digunakan untuk atau reduce learn on plateau untuk menurunkan learning rate secara dinamis. Kemudian ada bagian try untuk melatih model dengan data pelatihan dan validasi menggunakan callback dan bobot kelas. Next. Kemudian ada evaluasi model untuk mengevaluasi performa model pada data validasi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini selanjutnya ada fungsi untuk memvisualisasikan prediksi-prediksinya, di mana di sini fungsi di pertama-tama akan dideklarasikan dengan value-value yang dibutuhkan untuk menampilkan eh, prediksi pada output. Di sini juga terdapat percabangan if, di mana labels lebih dari satu dan label shape-nya sama dengan satu, di mana labelsnya akan melakukan operasi flatten. Lalu variable prediction akan diisi oleh model predict dengan isi yaitu image. Lalu ada pulangan for, di mana i in range, minimal sample, yang diisi dengan image akan menampilkan uh, gambar dengan indeks i dengan aksis yang off. Lalu nama itu dimasukkan ke dalam true label dengan isinya label itu sendiri. Lalu predictor label itu isinya adalah class name dengan uh, isinya adalah prediction lebih besar, prediction i lebih besar dari threshold. Lalu PLT title itu untuk menampilkan judul pada output di mana true dan predicted. Lalu fungsi ini akan dipanggil. Selanjutnya di sini ada output jika program dijalankan, di mana di sini ditemukan 12 gambar yang masuk ke dalam dua kelas. Dan juga ada lagi dua gambar lain yang masuk ke dua kelas lain. Shape of image seperti dijelaskan oleh teman saya tadi adalah 12, 150, 153, di mana 150, 150 itu adalah pixelnya, dan 3 adalah channel yang digunakan. Lalu di sini bisa kita lihat bahwa output lain dari kode ini adalah matriks dari citra, di mana bisa dilihat matriksnya itu berbentuk array, dan di sebelah kanan dapat dilihat citra yang dimasukkan itu eh, nantinya akan dimasukkan ke model, dan ini akan mengeluarkan prediksinya, di mana yang pertama itu prediksinya adalah non-diabetes, dan yang kedua adalah prediksinya adalah non-diabetes. Selanjutnya akan dijelaskan. Nah, kemudian terdapat kesimpulan dari presentasi ini, yaitu kode ini memanfaatkan CNN untuk untuk klasifikasi diabetes berbasis citra fundus mata. Hasil pelatihan menunjukkan model yang andal untuk tugas klasifikasi biner, dan model disimpan dalam format H5 untuk digunakan kembali. Fungsi visualisasi membantu memahami prediksi model
menjadikannya siap diterapkan pada aplikasi deteksi diabetes berbasis citra. Next. Selanjutnya ada eh, kode kami yang kedua, di mana ini adalah kode lanjutan dari yang baru saja kami tampilkan tadi, di mana di sini sama seperti tadi, namun eh, ada penambahan pada outputnya, di mana dapat jika dijalankan program ini, dia akan menunjukkan eh, matriks dari eh, citra-citra tersebut dalam bentuk array satu dimensi. Di sini ketika program dijalankan, sistem akan mengambil data dari dataset yang sudah dimasukkan, lalu kemudian akan menunjukkan citra yang sudah diproses. Di sini dapat kita lihat ada matriks dari citra-citra tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini sebuah pop-up yaitu di mana jika kita mengarahkan kursor kita ke salah satu pixel dari citra ini, kita dapat melihat di bagian bawah kanan ada nilai dari pixel tersebut. Misalnya di bagian ini adalah 71,5 dan 20,8. Itu ada pixelnya bisa dilihat di bawah 0,468, 0,461, dan 0,442. Ini karena citranya berwarna. Namun jika kita arahkan ke arah citra yang hitam, dia akan menghasilkan output 000 di bawahnya. Karena eh, pixel hitam itu adalah pixel 0. Ini bisa dicoba juga pada eh, citra-citra yang lain. Bisa dilihat bagian X-Y-nya, di mana X adalah horizontal dan Y adalah vertikal. Lalu di bawahnya ada nilai-nilai dari pixelnya. Begitu saja lanjutan dari kode kami. Nah, sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.